itu. Fraktal. Iya. Waduh. Dari kemarin Pixel. aku nonton kecelakaan, wah fraktal banget. Fatal. Oh fraktal, iya. Garing. Oke, ini batik fraktal apa tadi? Nggak tahu, kan aku bilang jangan tanya aku nggak ngerti. Jadi siapa yang ngerti ini? Yang ngerti adalah founder dari Pixel Indonesia, yaitu Muhammad Lukman dan Yun Haryadi. Iya. Halo Mas. Mas Yun, apa kabar? Halo Mas. Mas Lukman, iya, thank you untuk datang di acara Big Circle. Silakan. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi soal Pixel Indonesia, kita saksikan dulu sequence dari Pixel Indonesia berikut ini. Memadukan tradisi dan teknologi, misi inilah yang ingin digaungkan oleh Pixel Indonesia melalui produknya Batik Fraktal dan software J-Batik. Pixel Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang desain dan teknologi. Perusahaan ini hadir mewarnai produk Indonesia pada tahun 2007 yang dikembangkan oleh Nancy Margaret, Muhammad Lukman, dan Yun Haryadi. Melalui software J-Batik ini dapat tercipta desain-desain batik yang indah, seperti beberapa motif kain batik fraktal ini. Dan produk-produk lainnya dengan corak batik buatannya. Hingga kini, sudah banyak para pengrajin batik yang menggunakannya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan diharapkan, dengan hadirnya software J-Batik ini, lebih banyak lagi pengrajin yang menggunakan teknologi untuk memperkaya desain batiknya. Iya. Nah, kita harus mencari tahu jawabannya. Iya. Jadi sebenarnya batik fraktal itu apa? Fraktal itu apa sebenarnya? Secara sederhana itu fraktal itu perulangan. Perulangan. Jadi kalau batik itu kan motifnya kan berulang kan. Iya. Nah, perulangan itu kita buat dalam software kita yang namanya J-Batik. Nanti pengrajin atau desainer nanti bisa membuat motif batiknya sendiri dengan menggunakan software kita. Jadi mengkreasi batik karya dia sendiri dengan menggunakan software dari J-Batik ini. Iya. Jadi jadi kalau saya nggak ngerti batik, saya juga bisa bermain-main dengan software itu yang nanti akan menghasilkan motif-motif batiknya. Okay. Jadi keunggulannya menggunakan batik fraktal menggunakan software tersebut sama batik yang udah ada gitu apa yang memang digambar sendiri. Jadi kalau motif-motif batik kita kan motif-motif batik tradisional ya. Nah, kalau kita bisa membuat motif-motif batik yang baru dari motif batik tradisional itu dengan menggunakan software kita. Jadi software itu mengenerate atau menghasilkan motif-motif baru, pengembangannya betul. Baik. Apakah ini tidak melanggar pakem? Batik itu kan ada senimannya, ada artisnya, terus ya ada artinya dan lain-lain. Itu bagaimana itu? Banyak yang protes nggak ini? Banyak yang bertanya juga seperti Bang Andi juga. Jadi intinya sebetulnya kita ingin mengembangkan motif-motif batiknya. Jadi tidak melulu hanya berkutat pada motif-motif batik yang itu saja, yang lama, tapi mereka bisa menghasilkan motif-motif batik yang baru dari motif batik yang tradisional. Kok bisa Anda ngurusin ini, batik? Ya, jadi waktu itu kita lagi kolaborasi. Waktu itu mau membuat monumen ya, Bang ya. Membuat monumen untuk tsunami monumental tsunami yang di Aceh itu. Di Aceh. Jadi awalnya kita arsitektur gitu membuat dengan Bung Luki, tapi kok sebenarnya kalau arsitektur itu terlalu elitis, jadi tidak banyak orang yang akan bisa menggunakan. Akhirnya kita mengembangkan ke level yang batik ya. Kenapa sampai kepikiran waktu itu? Waktu itu percobaan saja sih sebetulnya, kita mencoba-coba buat softwarenya, kemudian ada beberapa yang mirip dengan batik. Dan kita pikir gimana kalau kita coba ya kita eksplorasi lagi lebih lanjut gitu motif-motifnya.
ternyata memang dengan menggunakan fraktal itu bisa kita bikin motif-motif batiknya dengan cepat. Jadi hanya dengan mengganti parameternya yang sederhana, kita bisa membuat puluhan atau ratusan motif batik Karena yang tinggal baru. pengulangan tadi ya. Karena dengan sistem Jadi yang pengulangan. dijual atau diproduksi oleh Pixel ini batiknya sendiri kayak dengan produk seperti ini jadi atau softwarenya? Ada dua. Yang pertama adalah produk jadinya, Iya. baju-baju dan kain seperti ini. Yang kedua adalah teknologinya untuk software dan pelatihannya. Sampai di sini Ben tertarik pada Iya, bagian yang penasaran. mana? Ini kan tadi dibilang bisnisnya ada dua kan. Ada yang buat jualan batiknya sama jualan softwarenya gitu kan. Lebih fokusnya kemana? Karena kan sebenarnya jualan software ke pengrajin itu bagus banget, pengrajin batik supaya mereka bisa pakai teknologi software ini sehingga banyak banget satu Indonesia mungkin bisa utilize itu dan makin banyak pengrajin batik yang bisa scale gitu. Tapi di sini lebih kemana fokusnya? Karena jualan batik karakter kayak gini kan udah banyak juga kompetitornya gitu. Kalau kita sih dua-duanya ya. Jadi nggak ada fokus yang terarah kemana gitu. Kalau kita dua-duanya, kalau yang pertama teknologi karena memang perusahaan kita memang basisnya teknologi, tapi kita juga ingin memperlihatkan ke masyarakat bagaimana ini bisa diaplikasikan dan caranya adalah dengan menggunakan batik fraktal ini. Mungkin kedepannya kita akan lebih berfokus ke teknologi, tapi saat ini kita ingin memperlihatkan bahwa produk-produk ini bisa juga Iya, dibuat hasilnya dengan nyata gitu ya. Pilih. Karena ada orang yang menganggap bahwa teknologi ini memang harus dimanfaatkan untuk mengembangkan ya. Semua produk-produk kerajinan ini bisa kolaborasi, tapi ada yang nggak mau. Nah, kalau dari perspektif Billy sendiri bagaimana? Nah, exactly yang barusan Mas Andi bilang. Saya setuju banget dan ketika saya bilang ke seluruh anak muda Indonesia, saya bilang bahwa sekarang udah eranya digital technology. Jadi apapun bisnis kita, seharusnya kita harus bisa ride the wave of technology gitu. Saya setuju banget. Nah, biasanya kalau kita tahu mungkin di dunia media gitu ya, Ben sendiri punya media digital media. Kalau zaman dulu untuk mau bikin sebuah industri media, company media tuh harus punya reporter yang banyak, tukang tulisnya yang banyak dan seterusnya. Nah, akhirnya sekarang ini kalau lewat online kita udah tahu ada yang namanya user generated content kan. Jadi ngebikin sebuah platform kemudian everybody can semua orang bisa nyumbangin tulisannya dan jadi medianya tanpa staff gitu ya, kayak Facebook dan seterusnya. Nah, itu kan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau di batik gimana? Karena kalau yang saya lihat adalah permasalahan di batik itu dari jumlah SDM pengrajinnya gitu. Sementara mereka tidak pernah mengeluhkan bahwa mereka kehabisan akal untuk desain batiknya. Sementara desain batik fraktal ini menggunakan software mathematics dan seterusnya untuk membuat desain itu lebih beragam lagi karena pengennya semua orang yang dilatih akhirnya bisa menciptakan desain batik gitu. Nah, tapi kan itu sebenarnya di perbatikan nggak ada masalah mengenai nyiptain desain batik gitu. Ya, cuma desainnya yang itu aja, tapi jumlah sumber daya manusianya gimana? Ini menyelesaikan. Sebenarnya dari sisi desain malah kita lihat ada masalah. Oh gitu. Jadi artinya begini, sudah sampai pada tahap jenuh. Motifnya gitu-gitu aja. Nah, dengan adanya fraktal, ini mengenerate. Jadi bukan tangan kita yang membuat, tapi adalah komputer. Jadi membuat sendiri komputer itu. Jadi ada masalah memang ya, kejenuhan di desain batik masing-masing. Tapi ini itu kemudian mengkhawatirkan nggak dari sumber daya manusia yang mengerjakan? Atau sesudah didesain, pengerjaannya tetap bisa oleh pengrajin? Oh, tentu saja. Jadi sebenarnya kalau kita mau dari hulu sampai hilir, jadi softwarenya kita bikin sampai ke membuat tangan robotnya, itu sebenarnya bisa kita lakukan. Cuma kita tidak akan melakukan itu. Jadi kita hanya berhenti pada generatif artnya di situ doang. Desainnya Jadi pengrajinnya sendiri nggak terganggu, tanda kutip ya. Kita akan dengar lagi cerita lebih lengkapnya seperti apa, tapi kita simak headline news dulu, tetap di Big Circle, Dream Big, Make an Impact.